Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, ampunilah kiranya kami atas segala kebencian dendam yang telah kami berikan untuk sesama kami yang melukai dan menyakiti hati kami. Ajarilah kami untuk mengikuti hukum baru yang dibawa oleh Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yaitu tetap mengasihi orang-orang yang telah membenci kami, agar kami boleh menikmati bahagia di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan memerintah bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersamamu juga. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapa-Mu yang di surga adalah sempurna." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi untuk kita semua. Bapak, Mama, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menjadi pengikut Kristus memanglah tidak gampang. Sebab kita dituntut bukan saja untuk berbuat ini atau itu atau menjauhi sesuatu yang tidak baik, tetapi kita dituntut untuk berbuat dalam tanda kutip berbuat lebih. Kalau kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, itu tidaklah sulit. Namun tidak demikian untuk orang yang tidak mengasihi kita, apalagi menjadi musuh lawan kita. Tetapi perintah dan hukum baru yang dibawa oleh Yesus tidak memberikan tempat untuk adanya musuh dan kebencian. Karena itu, kita dituntut untuk mengasihi semua orang, termasuk orang-orang yang membenci dan memusuhi kita. Bahkan kita juga diminta untuk mendoakan mereka. Orang yang menyakiti dan membenci kita sebetulnya pantas mendapat pertolongan dan dikasihani. Sebab saat mereka membenci atau menyakiti kita, mereka menunjukkan dirinya pada titik lemah dan sementara kehilangan atau kekosongan kasih. Maka mereka harus dibantu dengan didoakan dan juga dibantu dengan tetap mengasihi mereka. Yesus telah melakukan hal ini, maka marilah sebagai pengikutnya kita pun berjuang melakukannya. Tentu ini perjuangan yang berat, tetapi kita tetap berdoa memohonkan rahmat kekuatan dari Tuhan, agar kita pun menghayati kasih sejati dengan mengampuni mereka yang membenci kita, bahkan mendoakan mereka. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Marilah berdoa. Ya Bapa, ajaran dan hukum cinta kasih Putra-Mu sungguh indah.
Semoga oleh kurban kudus yang kami rayakan ini, kami mampu untuk dapat mencintai semua orang dan juga mendoakan mereka yang membenci kami, supaya kami boleh sempurna sebagaimana Engkau sempurna adanya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian semua syukur permohonan, siara dan perjuangan hidup kita pada hari ini, orang-orang yang kita ingat dan kita doakan, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.